Kembali lagi bersama Praja di podcast Teman Stacks Indonesia. Jadi kita langsung mulai aja untuk memonitor harga token-token yang ada di CoinMarketCap. Nah, syukurnya kita menghadapi grafik-grafik yang hijau nih, termasuk Bitcoin dan Stacks yang juga Stacks-nya ini lagi naik peringkat ya. Jadi ini kabar yang baik sekali dari CoinMarketCap sehingga kita bisa menumbuhkan positif lah ya, semangat buat kita untuk terus investasi di kripto. Nah, selanjutnya kita ada informasi dari agenda kita nih yang tanggal 24 Februari. Jadi jangan lupa teman Stacks semua, tanggal 24 Februari kita akan ada meetup atau Stacks ID Talks di XYZ Coffee and Collabs Sleman, Yogyakarta. Jadi acara ini kita hadirkan offline untuk teman-teman semua biar bisa mingle, ngobrolin di situ penuh akan tema-tema tentang cryptocurrency, blockchain, dan semua hal yang berkaitan dengan Web3 tentunya. Jadi jangan lupa catat, pantengin terus semua sosial media yang ada di Stacks Indonesia. Informasinya bisa teman-teman dapatkan di situ, terutama di Twitter. Jangan lupa follow, terus kemudian ada di YouTube, terus kemudian ada juga di platform meetup.com. Jadi jangan lupa ya, akan kita ingatkan selalu setiap minggunya. Next, kita akan ngebahas informasi tentang Bitcoin Ordinals. Nah, ini yang akhir-akhir ini rame kayaknya ya, karena apa namanya si Ordinals ini adalah barang baru juga. Jadi belakangan ini memang menjadi topik yang hangat ya. Bahkan ada banyak Twitter Space yang diselenggarakan oleh para pemegang Bitcoin atau para crypto antusias atau Web3 antusias gitu di Twitter untuk ngebahas Bitcoin Ordinals ini. Jadi Bitcoin Ordinal ini adalah NFT sebenarnya yang masuk dalam blockchain-nya Bitcoin. Jadi apa namanya blockchain Bitcoin ini kan memang blockchain tertua ya, yang dulunya itu berfokusnya pada memang transfer uang gitu ya, transfer atau transfer nilai uang yang dilakukan secara peer-to-peer kayak gitu. Nah, sebelum adanya Ordinals ini, blockchain-nya Bitcoin ini cuman berisi teks dan angka gitu ya. Jadi cuman untuk bertransaksi doang. Makanya isinya teks dan angka. Nah, sekarang setelah adanya si Ordinals ini, teman Stacks, jadi hal ini tuh mengubah Bitcoin menjadi tempat artefak digital atau kita tuh bisa storing atau menyimpan artefak digital ini di blockchain-nya Bitcoin gitu. Nah, jadi nggak cuma terisi sama teks atau sama angka gitu ya, tapi juga ada gambar-gambarnya, ada file video, ada file lain-lain, dan macam lah banyak. Nah, sekarang ini menurut informasi dari Stacks pusat ya, sudah ada sekitar 88.000 enkripsi di blockchain Bitcoin yang dinamakan ordinals tadi. Jadi sudah ada kira-kira 88 ribuan ordinals ya, yang terdiri dari clone NFT, teks, video, sama file-file lain gitu. Nah, Glassnode ini mengatakan artefak digital tuh akan membuat Bitcoin mendapatkan pengguna baru dalam jumlah yang banyak, namun cuman singkat aja waktunya gitu, karena mereka pengen mendapatkan si ordinals ini tadi. Nah, data yang dikumpulkan juga dari BitMEX ini menunjukkan bahwa ordinal memang sekarang menjadi mayoritas di Bitcoin ya, mulai dari pembahasannya, terus kemudian isinya dan kawan-kawan gitu. Nah, data-data tadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa ordinal adalah hal yang besar di Bitcoin saat ini, udah viral, dibicarain di mana-mana, dan di sisi lain sebenarnya ordinals ini belum punya spesifik marketplace yang resmi untuk memproses transaksinya. Bahkan websitenya pun kedengarannya atau info-info yang kita dapat memang masih belum resmi ada gitu ya untuk websitenya. Nah, ini memang kalau dalam aspek security ini memang hal yang harus kita kayak perhatikan ya, karena kan memang ada belum ada yang resmi, yang official kayak gitu. Oke, next kita ada info dari Milk Road Newsletter seperti biasa yang menyediakan banyak informasi tentang kripto, blockchain, dan Web3. Langsung aja, jadi yang pertama kita ada 3AC ke OPNX. Jadi Kyle Davis dan Chu ini mendirikan perusahaan baru. Sebagaimana kabar sebelumnya yang diterima, hanya saja namanya bukan GTX ya, tapi
Open Exchange atau kita singkat jadi OPNX gitu. Mereka berdua ini gabung dengan CoinFlex nih dan menggunakan Flex sebagai token asli mereka. Jadi sejauh ini mereka ada informasi ya mengenai OPNX ini benar terjadi. Sehingga bisa jadi kabar mengenai Ju dan Kyle Davis ini itu meningkatkan dana sebesar 25 juta dolar untuk OPNX ini juga kayaknya benar adanya gitu. Jadi nggak hoax gitu. Next, kita ada informasi dari Beach Better dan Royalty Check. Jamil Pierre, co-founder dari lagu Rihanna ya di tahun 2015 yang judulnya Beach Better Have My Money, bekerja sama dengan perusahaan rintisan kripto Another Block dan menjual 300 NFT dari lagu tersebut seharga $210 setiap NFT-nya. Jadi NFT tersebut nih dijual sangat cepat dan pemegang NFT tersebut memiliki keuntungan 0,0033% royalti streaming dari lagunya Rihanna tadi. Yang kedua, perkiraan dana kembalinya itu sebesar 6,1% di tahun pertama. Dan nomor 3, benefitnya adalah pembayarannya dimulai tanggal 16 Februari 2023 kemarin. Jadi ini ada kolaborasi unik ya antara pencipta lagu dengan NFT. Kita pindah ke Coinbase. Nah, ini Milk Road Newsletter. Mereka buat informasi kalau terjadi kepanikan nih di Coinbase. Jadi banyak nih pengguna Coinbase menjual asetnya karena SEC mulai memandang Coinbase itu sebagai target berikutnya dari Kraken. Pengguna-pengguna tersebut secara berbondong ya bareng-bareng menukarkan asetnya ke uang fiat, terus kemudian besarnya itu mencapai 5 miliar US dollar. Besar banget sih. Bahkan CEO Coinbase, Brian Armstrong, itu menulis di blognya, sampai dia nulis di blognya tentang alasan mengapa staking di perusahaannya tidak berkaitan dengan sekuritas. Yang pertama, staking bukanlah investasi uang. Yang kedua, staking tidak memiliki permasalahan sebagaimana enterprise pada umumnya. Yang ketiga, staking tidak memiliki alasan yang kuat untuk diambil keuntungannya. Dan empat, kalaupun mendapatkan reward dari staking, itu bukan berasal dari usaha orang lain. Seperti isu-isu yang dihembuskan oleh Elon Musk lewat Twitter-nya yang berkaitan dengan Dogecoin-nya. Informasi selanjutnya datang dari Shopify yang bergandengan tangan dengan blockchain. Sekarang Shopify, salah satu institusi atau salah satu perusahaan ya, market yang kemudian kita tuh ini sangat besar sekali. Dan pekan lalu tuh Shopify mengeluarkan peralatan atau perangkat gitu ya, atau utility blockchain terbaru. Jadi sekarang para penjual di platform tersebut nih dapat menggunakan NFT untuk memberikan diskon dan berbagai keuntungan lain pada pelanggan mereka. Jadi hal ini besar karena Shopify memiliki 450 juta pembeli dan memiliki pesanan yang diproses itu sebesar 80 miliar US dollar di tahun 2021. Dari angka tersebut memang kita bisa lihat bahwa Shopify besar banget pasarnya. Nah, selanjutnya ada NFT wash trading. Jadi wash trading ini adalah fenomena menjual dan membeli NFT berulang kali oleh orang yang sama, direpetisi terus, diulang-ulang terus, dengan tujuan meningkatkan harga dari aset NFT yang diperjualbelikan tersebut. Jadi contohnya nih ya, ada satu orang menjual aset seharga 100 US dollar. Terus dibeli sendiri nih sama dia, tapi dengan pakai dompet yang berbeda ya, seharga misalkan 150 US dollar. Nah, diulangi lagi sampai 2-3 kali gitu, sampai harga-harganya naik tuh. Nah, orang lain nih yang melihat sejarah penjualan aset tersebut, itu akan melihat kecepatan penjualan yang cepat dengan peningkatan harga yang tinggi. Ya, karena kan langsung dibeli, dijual, dibeli, langsung dijual, dibeli kayak gitu. Nah, sehingga ini orang-orang yang cermat itu meningkatkan keterjualan aset tersebut dengan harga yang cukup tinggi, padahal sebenarnya aset tersebut itu mungkin kurang ada gunanya gitu ya, atau mungkin nggak semua orang tuh membutuhin aset itu. Jadi orang yang cermat pasti bakal ada semacam sense of thinking yang seperti itu kayaknya. Nah, berdasarkan dari data yang diperoleh dari BitsCrunch, itu aset-aset yang di wash trading ini itu tuh total nilainya sebesar 340 juta dolar US di 30 hari terakhir ini. Jadi ini lumayan besar.
hati-hati ya buat teman-teman yang sudah mengendus-endus bau-bau ghost trading ini, karena asetnya tuh sebenarnya mungkin nggak dibutuh-butuhin amat gitu ya, belum dibutuhkan secara urgent dan signifikan gitu. Selanjutnya ada dari BUSD yang diincar New York Department of Financial Services atau NYDFS. Binance USD atau BUSD merupakan stablecoin dari Paxos. Jadi bukan dari Binance ya ini ya. Walaupun berdasarkan kerjasama dengan Binance yang berjalan sudah selama 5 tahun dan sudah berakhir. Nah, ini diserang oleh New York Department of Financial Services. Menyerangnya gimana? Jadi NYDFS ini sudah memberikan perintah ya pada Paxos untuk berhenti minting BUSD. Jadi BUSD yang sudah ada ini tetap dapat ditukarkan sepenuhnya hingga Februari 2024. Selain itu, di SEC itu juga memberikan catatan ya, Wells atau peringatan bahwa di SEC akan bertindak kepada Paxos kalau dia nggak segera mengindahkan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, hal ini sebenarnya besar karena para regulator tuh sekarang memandang stablecoin itu sebagai sekuritas nih, teman Stacks. Ada info lagi dari Binance nih sekarang. Jadi FUD atau Fear, Uncertainty, and Doubt itu sedang melanda pengguna Binance. Jadi ada banyak pengguna Binance ya yang menarik asetnya, rush gitu ya, hingga Binance itu mengalami outflow sebesar 2,8 miliar US dollar. Ini besar sekali. Hal ini tidak sebanding dengan pendapatan Binance yang mencapai hanya 2 miliar gitu. Jadi dia rugi, dia masuk 2 miliar, dia keluar 2,8 miliar US dollar. Nah, FUD ini sebenarnya kondisi FUD ya itu disebabkan oleh regulator NYDFS tadi itu yang kita obrolin, dan SEC yang menyerang Paxos nih yang belakangan ini. Ini ngaruh ke BUSD tadi ya. Nah, kemudian walaupun BUSD ini bukanlah stablecoin milik Binance ya, seperti yang kita bahas tadi, namun sepertiga dari transaksi Binance ini kan melibatkan stablecoin tadi, yang BUSD tadi. Jadi selain masalah outflow yang besar, Binance ini juga sedang diincar oleh Department of Justice gitu. Selain ada Department of Financial Services, Department of Justice ini juga sedang mengincar si Binance. Jadi CSO, Chief Strategy Officer dari Binance, Patrick Hillman, ini mengatakan di jurnal Wall Street bahwa Binance memang sedang menyiapkan pembayaran untuk menyelesaikan masalah dengan kedua belah pihak tersebut. Jadi semoga saja permasalahan ini lekas selesai untuk Binance dan semuanya baik-baik aja ya. Yang terakhir ada berita dari FTX ya. Jadi Milk Road ini akhir-akhir ini mengumpulkan berita-berita tentang FTX. Memang belum belum selesai juga, tapi ini adalah berita untuk apa ya namanya? Untuk pembelajaran juga karena banyak sih pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapetin dari kasusnya FTX ini. Jadi berita terbaru nih seputar FTX yaitu satu, para pemimpin FTX ini mendapatkan panggilan untuk hadir di persidangan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Mereka diminta untuk menyiapkan catatan, rekaman, dan dokumen-dokumen itu paling lambat di tanggal 16 Februari 2023 kemarin. Yang kedua, investor dan partner FTX seperti Silvergate, Sequoia Capital, Paradigm, dan Thomas Bravo itu dilaporkan secara hukum oleh para pengguna FTX nih. Jadi investornya dilaporkan secara hukum. Para pengguna FTX tersebut mengatakan bahwa mereka sudah tahu nih sejak awal kalau penipuan yang dilakukan FTX serta beberapa dari investor dan partner FTX tersebut itu disebutkan mempromosikan
perbuatan FTX sehingga terdengar legal dan benar. Nomor 3, JP Morgan memegang ratusan juta dolar dari Sam Bankman-Fried atau SBF yang awalnya diolah oleh Modulo Holdings. Jadi sekarang pengurus FTX yang baru sedang mengurus pengembalian dana tersebut ke JP Morgan. Nomor 4, ada info dari Rory Donnelly, mantan kepala staf FTX, mendonasikan gajinya di FTX dalam bentuk FTT dengan harga yang tidak diketahui publik. Mungkin sekitar 0,05 US dollar ke Polaris Venture, yaitu charity yang dijalankan oleh Rory Donnelly. Kemudian menjual FTT-nya kepada publik dengan harga $1 Amerika Serikat. Hal tersebut memberikan keuntungan buat si Rory Donnelly ini sebesar 150 juta US dollar diakumulasikan. Seperti itu. Nah, kita juga punya product of the week. Di bulan Februari ini, product of the week kita sama ya, semuanya. Jadi teman Stacks yang pingin banget punya layar yang bagus atau monitor gaming yang bagus, langsung cek aja di link yang sudah kita sediakan di deskripsi podcast ini. Nah, ada juga cara-cara untuk supporting our community yang sudah kita cantumkan juga di link atau catatan di podcast audio kita. Baik, terima kasih banyak teman Stacks buat atensinya minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa kita ketemu di Yogyakarta tanggal 24. Sampai jumpa.